Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mujizat di dalam hidup kita selalu terjadi. Namun seringkali kita tidak peka akan pekerjaan Tuhan yang kita alami. Namun ketika kita merenungkan sungguh-sungguh, maka kita tahu sebetulnya kehidupan kita penuh dengan keajaiban Tuhan. Disitulah kita bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Banyak orang sangat senang dengan mujizat yang dari Tuhan. Dan umumnya orang akan takjub dengan mujizat-mujizat yang terjadi seperti itu. Takjub akan mujizat Tuhan. Apakah berjalan bersamaan dengan seseorang itu percaya kepada Tuhan? Ternyata orang yang sering melihat mujizat, tidak selalu orang tersebut menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, inilah yang akan kita renungkan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 53 sampai 58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya ini? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya sendiri. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kota Nazaret berada di wilayah Galilea. Berbeda dengan kota Yerusalem yang berada di wilayah Yudea. Di dalam pemahaman orang-orang Yahudi pada masa itu, semakin dekat sebuah kota dengan kota Yerusalem, maka orang-orangnya lebih religius. Apalagi kalau orang itu tinggal di kota Yerusalem. Karena nabi-nabi muncul dari kota Yerusalem. Berbeda dengan kota Nazaret. Kota Nazaret ada di wilayah Galilea. Dan dianggap oleh orang Yahudi sebagai wilayah yang tidak terlalu religius. Apalagi dengan kota Nazaret itu sendiri. Kota Nazaret adalah tempat di mana Yusuf dan Maria, orang tua Tuhan Yesus, tinggal dan menjadi penduduk di sana. Dan seluruh saudara-saudaranya memang penduduk kota Nazaret. Dari firman Tuhan yang kita baca,
Tuhan Yesus kembali ke kota asalnya, yaitu kota Nazaret, untuk melayani penduduk di kota Nazaret. Penduduk di kota Nazaret sangat takjub akan perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus. Namun heran sekali, mereka justru menjadi kecewa dan menolak Dia. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa Tuhan Yesus berada di kota Nazaret? Yang pertama, saudara-saudara, saudara kita tidak cukup hanya takjub akan perkataan dan perbuatan Tuhan, tapi kita harus percaya kepada Dia. Sikap orang Nazaret adalah sikap yang tidak patut untuk kita tiru. Mereka takjub akan perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ketidakpercayaan kepada mereka karena mereka mengenal keluarga Tuhan Yesus. Keluarga Tuhan Yesus juga adalah penduduk kota Nazaret yang tidak berbeda dengan mereka. Sehingga mereka merasa, apa kelebihan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukan dari Yerusalem. Oleh karena itu, saudara-saudara, meskipun Tuhan Yesus mengajar dengan luar biasa, meskipun perbuatan Tuhan Yesus begitu luar biasa, mereka tidak percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenal Tuhan Yesus adalah hal yang sangat penting, sehingga kita tidak salah di dalam kita menerima Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat kitab suci, dan kita bukan saja mengagumi perbuatannya, menyenangi perkataannya, tapi ketika kita mengenal Dia, kita pun mau percaya kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan merendahkan diri menjadi manusia adalah demi umat manusia. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus memang melalui Maria, sehingga Dia datang sungguh menjadi manusia yang sebenarnya. Dia merendahkan diri, datang ke dalam dunia, agar Dia menyatakan kemuliaan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia boleh mengenal Dia. Namun apa yang terjadi? Penduduk Nazaret telah melihat kemuliaan Tuhan. Namun, karena mereka melihat Tuhan Yesus tidak bedanya dengan mereka, justru mereka menjadi tidak percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak orang bersikap demikian kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus datang menjadi manusia, maka manusia berpikir Dia tidak boleh menjadi Tuhan. Dia hanya seorang manusia biasa. Paling tinggi Dia hanya seorang nabi. Tetapi kitab suci tidak mengatakan demikian. Memang Dia datang menjadi manusia, tetapi Dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia sudah ada sejak kekekalan. Dia menjadi manusia karena Dia ingin melaksanakan misi keselamatan, menanggung dosa manusia, mati di kayu salib, agar setiap orang yang percaya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, ketidakpercayaan membuat kita tidak mengalami akan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yesus sudah datang di kota Nazaret, tapi Yesus tidak banyak buat mujizat di sana, karena penduduk di sana tidak percaya kepada Dia.
Ada kalanya kita bertanya kepada Tuhan, di dalam seluruh pergumulan kita, apakah Tuhan tidak bekerja dalam hidup saya? Saudara, Tuhan bekerja, namun seringkali kita tidak mengalaminya. Karena kita tidak percaya. Percaya kepada Dia adalah membuka pintu bagi Dia masuk mengintervensi hidup kita dengan segala hikmat dan kuasa-Nya, sehingga kita mengalami siapakah Dia, mengalami kuasa-Nya, mengalami kasih-Nya saat kita percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita percaya kepada Dia agar Tuhan campur tangan dalam hidup kita dan hidup kita mengalami kuasa dan kasih Tuhan, sehingga kita bisa bersyukur kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Melalui peristiwa di Nazaret, Tuhan mengajar kami supaya kami percaya kepada Engkau. Supaya kami tidak menolak dan kecewa terhadap Engkau. Ya Tuhan, biarlah mata rohani kami bisa melihat akan kasih Tuhan yang besar ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan kami, supaya kami orang berdosa boleh tanggung dosa kami ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Seringkali kami menjadi orang yang tidak percaya, sehingga kami tidak mengalami kuasa Tuhan. Kami tidak mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami merasa Tuhan jauh dalam hidup kami, padahal Tuhan mengasihi kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini kepada-Mu. Ajar kepada kami dalam setiap perkara, percaya kepada Engkau, dan Engkau campur tangan dalam hidup kami, sehingga kami selalu bersyukur. Kami tidak pernah putus asa, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.